Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan uji kompetensi online dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah hari ini kami dari TUK Cenil akan melaksanakan uji kompetensi hantaran secara online. TUK Cenil merupakan mendapat kesempatan untuk menjadi TUK hantaran yang melaksanakan uji kompetensi secara online pertama kali di Indonesia. Tata tertib pelaksanaan uji kompetensi online bidang hantaran. Silakan mengerjakan sesuai urutan soal yang telah diberikan. Mbak Rifki mau dikemas. Baik, Mbak Rifki dapat bunga ya? Bikin bunga. Membuat bunga dan membuat kipas itu. Yang pertama, ini hantaran pengantin. Untuk pengantin perempuan, isinya ada blus, blusnya dibentuk baju dan bunga. Kemudian untuk jam kerudung serta ada tas juga. Untuk kerudungnya dibentuk kipas, ada sedikit menara kecilnya di sini. Ciri khas daerah. Untuk wadah piring gantung, Bu, ini biasa dipakai untuk mas kawin untuk Papua. Terus non tekstilnya kain batik Papua, non tekstilnya Iva dan mahkota yang dipakai setiap ada acara adat atau penerimaan tamu. Untuk pemanis dipakai daun-daunan tambah bunga dan ini Bu, ini saya buat undi karena memang ini tumbuhan asli dari Papua. Ini saya menggunakan seni lipat berupa kemudian ada juga uang yang saya gulung. Souvenir pernikahan terbuat dari kain perca yang dibuat menjadi dompet. Dibuat menjadi dompet dengan teknik lem, semuanya pakai lem. Terus dimasukkan ke dalam kemasan kardus dan di sini ada ucapan terima kasih. Arahan dari Ibu Fitria dari Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami persilahkan Ibu Fitria. Terima kasih Bu Purwanti, ibu-ibu semuanya, karena peserta ibu-ibu ya semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas rahmat, karunia serta berkahnya ibu-ibu semua sudah dapat menyelesaikan uji kompetensi hantaran yang dilaksanakan secara daring. Penyelenggaraan uji kompetensi secara daring ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi, khususnya untuk saat ini oleh LSK Hantaran. Kita melihat bahwa dengan perkembangan teknologi kita dapat melaksanakan uji kompetensi di mana saja, asalkan yang pertama ada komunikasi antara penguji dan yang diujikan. Yang kedua, setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh peserta uji dapat dipantau baik secara keseluruhan maupun detail
hasil proses penilaian oleh penguji. Jika syarat itu terpenuhi, maka uji kompetensi secara daring ini sah untuk dilakukan. Kemudian dalam pelaksanaan uji kompetensi secara daring, tentunya peran dari TUK untuk mengatur jalannya pelaksanaan uji kompetensi. TUK melakukan kontrol terhadap seluruh peserta, baik bagaimana titik kameranya agar dapat dilihat dengan jelas, maupun keaktifan video dari peserta itu mestinya dapat dipantau oleh TUK. Dan sejauh ini saya melihat sudah sangat bagus sekali, walaupun ini yang pertama atau sudah yang keberapa kali, Bu Pur? Yang pertama, Bu Fitria. Oke, yang pertama ini sudah sangat bagus sekali. Nanti kita bisa perbaiki ke depannya segera agar lebih smooth untuk pelaksanaannya. Dan untuk penguji nanti diberikan co-host oleh TUK. Saya lihat di sini sudah di mana penguji bisa, kalau nggak salah selain host, co-host juga bisa untuk spotlight peserta. Jadi ketika penguji ingin, tapi kalau tidak bisa mungkin nanti bantuan host. Coba dicek. Ketika penguji ingin mengecek proses pekerjaan salah satu peserta, dia bisa menandai peserta tersebut dan bisa dilihat lebih jelas gitu. Kemudian ketika dan itu harusnya berjalan misalnya diagendakan 2 menit pertama nomor 1, kemudian 2 menit kedua nomor 2 menit berikutnya nomor 3, dan seterusnya. Jadi benar-benar fungsi dari digitalisasi ini sebagai mata dari penguji ketika ujian daring ini. Mudah-mudahan ke depan ujian daring ini dapat dilaksanakan, dan TUK, walaupun TUK-nya TUK Cenil ada di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, iya betul. Oke, pesertanya bisa dari daerah manapun seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena kalau kita sudah bicara uji kompetensi daring, tidak ada batasan peserta dari manapun. Tetapi syarat peserta harus memiliki sarana prasarana uji kompetensi sendiri. Ketika ujian daring, persoalannya akan muncul, sarana prasarana harus disiapkan oleh peserta masing-masing. Baik alat, tempat, semua perlengkapan, kamera, audiovisual dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk itu. Selamat kepada LSK Hantaran yang sudah memulai pelaksanaan uji kompetensi secara daringnya hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kedepannya dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih banyak pesertanya. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kami mengharapkan para penguji tetap dapat melakukan penilaian sesuai dengan sistem yang ada, walaupun ujiannya online tapi penilaiannya tetap dengan si kompeten juga daring, juga online. Semua komponen-komponen yang diujikan mesti dapat teridentifikasi dalam pelaksanaan uji kompetensi ini. Dan untuk para ibu-ibu peserta, semoga hasil uji kompetensi yang ditunjukkan tadi sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dinyatakan kompeten menjadi memiliki sertifikat kompetensi hantaran jenjang 2 KKNI. Terima kasih, sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami tutup kegiatan siang hari ini.
Terima kasih pada para penguji, para pengawas, dan para peserta.